Ustadz, itu kan dari MUI mengatakan bahwa itu diharamkan. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, Ustadz. Oke, terima kasih Dokter Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, vaksin COVID, bagaimana pendapat Pak Was? Silakan Pak. Idza ijtama'al halal wal haram, kalau tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu bukan yang halal, tapi yang menang itu yang haram. Kalau dia benda cair tidak bisa dipisahkan. Vaksin, maka dia haram. Kalau ada unsur haram, ada unsur babinya di situ, maka vaksin itu menjadi haram. Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Tapi babi tidak bisa jadi halal. Babi disembelih dengan nama Allah tetap haram. Babi direndang, digulai tetap haram. Babi dimasak oleh rumah makan Muslim tetap haram. Tapi makan babi bisa halal. Gimana ceritanya? Ketika masuk di dalam hutan. Di dalam hutan itu tidak ada makanan. Tidak ada pisang, tidak ada ubi, tidak ada umbi-umbian. Yang ada hanya babi atau mati. Maka saat itu tidak boleh pilih mati. Maka boleh milih babi karena darurat. Vaksin itu haram. Tapi vaksin bisa menjadi, memakai vaksin itu bisa menjadi halal. Kenapa? Karena darurat. Oleh sebab itu maka sampai hari ini vaksin-vaksin yang untuk anak-anak polio, vaksin apapun yang ada unsur babinya, itu haram. Kenapa dipakai? Karena darurat. Oleh sebab itu kalau memang nanti ada vaksinnya, dan vaksin itu dipakai orang di seluruh dunia, termasuk vaksin meningitis untuk pergi ke Saudi Arabia itu babi juga haram. Kenapa dipakai oleh umat Islam? Karena darurat. Kalau tidak dipakai nanti dia akan sakit, akan mati, dan akan cacat dan lain sebagainya. Kalau nanti orang di Makkah pakai vaksin itu, orang di seluruh dunia pakai vaksin itu, dan tidak ada alternatif lain, maka kita pakai. Tapi kalau tidak ada orang pakai, kita saja diwajibkan, saya pun tak mau. Oleh sebab itu, demikian penjelasan tentang memakainya dengan materinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Mul. Oke, selanjutnya dari Sri Sugiyarti. Ibu Sri Sugiyarti, apakah sudah siap? Ini masih berkaitan dengan COVID-19, Ustadz. Ya, karena memang ya urusannya tentang dokter ya Ustadz, tidak bisa dipisahkan dari pandemi ini. Silakan Ibu. Ibu Sri Sugiyarti, apakah sudah siap? Sudah. Ya, silakan Ibu. Terima kasih, Dr. Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Sugiyarti. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, apakah waktu terjadinya COVID itu merupakan suatu hal yang gaib? Maksud saya di sini supaya kita tuh sekarang suka ngomong suka menyalahkan antara sesuatu yang aneh-aneh gitu loh Pak Ustadz. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Apakah ini hal yang gaib ya? Ibu Sri Sugiyarti, la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji sawi pun kecuali dengan izin Allah. Benda yang paling kecil, biji sawi. Tidak ada satu pun yang terjadi di dunia ini yang di luar kuasa Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang berzina, itu karena kuasa Allah. Hanya saja ada yang disukai Allah, ada yang tidak disukai Allah. Ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Hari ini kita bergerak karena izin Allah. Dan Allah ridha. Karena pertemuan kita ini pertemuan baik. Tapi ada orang yang sedang berkumpul ramai-ramai, pesta sabu, itu juga atas kuasa Allah. Tapi Allah tidak ridha. Karena Allah berikan kita pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, jalan tidak baik. Allah berikan jalan yang baik. Nah sekarang kita berada di simpang jalan. Pilihlah dia. Maka apapun yang terjadi, gempa bumi. Ma'asaba min musibatin fil ardi. Segala yang terjadi di atas muka bumi ini. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, twister, angin puting beliung, ombak besar.
Wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu. Cacar, campak, diabetes mellitus, jantung koroner, diabetes. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita sadari bahwa itu adalah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, apapun sebabnya, kalau tidak terjadi, kata Allah, maka tak akan jadi. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini. Ala yadurruka bisyai'in, untuk menimbulkan suatu mudarat. La yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan terjadi kalau tidak atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita paham bahwa tidak ada yang di luar kuasa Allah, bahwa semuanya dalam kuasa Allah, maka lalu kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Maka dalam Islam diajarkan tadawu. Likulli da'in dawa. Dalam setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kamu. Maka kita diajarkan untuk cek suhu tubuh, kemudian social distancing, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, dan lain sebagainya. Itu adalah usaha, kita ikut. Itu ikhtiar, usaha. Ternyata setelah kita usaha terjadi juga, kena juga. Takdir, qadar Allah. Maka dalam Islam ada namanya 6 rukun iman. Salah satu diantaranya yang keenam, antu'mina billah. Kau beriman kepada Allah biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum merengkap ajalnya, sebelum sampai ajal yang sudah ditentukan Allah, sebelum lengkap rezekinya. Itulah iman, itulah akidah, itulah keyakinan yang dipegang oleh setiap orang beriman. Maka dengan keyakinan yang kuat itu hatinya menjadi lapang. Dengan keyakinan yang kuat itu pikirannya menjadi jernih. Dia tidak terlampau takut, dia juga tidak terlampau berani. Sekarang menyikapi COVID ini kan heboh hiruk pikuknya, isu-isunya luar biasa. Tapi sebagai seorang beriman, saya tetap pengajian, saya tetap tablik akbar, saya tetap rapid test, saya tetap naik pesawat, saya tetap ikut protokol kesehatan. Andai saya kena, terjadi, saya akan berobat. Andai mati, saya mati syahid. Jadi apa yang dikhawatirkan? Jadi sesungguhnya menjadi seorang beriman adalah dia tetap hidup di atas dunia, dia tetap menjalani, dia tetap mengalami, dan andai itu terjadi, dia balikkan kepada Allah, dia tetap berusaha. Kalaupun takut, dia tidak terlampau takut. Kalaupun berani, dia tidak terlampau berani. Dia tetap pada jalurnya, tetap pada relnya. Dia tidak keluar dari rel. Saya kira demikian, Ibu Sri Sugiyarti. Wallahu a'lam.